السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, Bapak dan Ibu-ibu yang mudah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita mampu melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilm. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan pelajaran kita dalam kitab Ithafu Ahli Iman Bidurusi Syahr Ramadan yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pelajaran yang ke-21, Ad-Darsu Al-Hadi Wal-Ishrun, pelajaran yang ke-21, Fi Zakati wa Ahkamiha, yakni tentang zakat dan hukum-hukumnya. Wa dzalika, yang demikian itu, kenapa pembahasan masalah zakat ini disisipkan pada pembelajaran tentang bulan Ramadan? Kata beliau Syekh Fauzan, wa dzalika bimunasabati anna katsiran minan nas i'tadu ikhraj zakati amwalihim fi syahr Ramadan. Karena kebanyakan manusia terbiasa mereka menunaikan zakat mal mereka, zakat harta mereka pada bulan Ramadan. Kita mengetahui bahwasanya zakat yang wajib ada dua, zakatul mal dan zakatul fitri. Maka kebanyakan dari mereka kaum muslimin di bulan Ramadan ini mereka menunaikan zakat mal, termasuk juga zakatul fitri atau zakat fitrah nanti di akhir Ramadan. Tapi mereka zakat mal pun ditunaikan pada bulan ini rata-rata. Li fadilatiz zaman, karena keutamaan waktu di bulan Ramadan ini. Nas'alullah lana wa lakum al-qabul. Semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dan mereka agar diterima ibadah mereka. Wa hadha idza kana tamamu haulil mali yuwafiqu syahr Ramadan. Hal ini apabila sempurnanya haul harta ini jika
tepat pada bulan Ramadan. Yang mana zakatul mal itu ditunaikan ketika terpenuhi dua. Yang pertama nisab, ya sudah memenuhi batas minimal harta. Yang mana ketika harta kita itu ya melebihi batas minimal atau lebih, ya kemudian haul pada batas tersebut sampai 1 tahun, ya maka kemudian setelah 1 tahun ditunaikan ya zakatul mal, ya 2,5% dari ya harta yang kita miliki secara umum. Walaupun nanti ada macam-macam zakat, ada zakat pertanian yang harus ditunaikan setiap kali panenan dan seterusnya, ya. Yang dimaksud di sini adalah zakatul mal. Akan tetapi kata beliau, amma idza kana yatimul haulu alaihi qabla syahr Ramadan fa innahu yajibu ikhraju zakatihi 'inda tamamil haul wa la yajuzu ta'khiruha ila Ramadan. Akan tetapi ketika haulnya ini sebelum bulan Ramadan, misalkan pada bulan Rajab atau Sya'ban, ya kemarin zakatnya bulan Rajab, maka haulnya adalah pada bulan Rajab tahun berikutnya, ya maka tidak boleh diakhirkan di bulan Ramadan, karena Rajab, Sya'ban, Ramadan nggak boleh, ya. Tapi kalau sebelumnya dibolehkan. Misalkan dulu zakatnya pada bulan Syawal, bulan Ramadan ini kan berarti belum 1 tahun. Maka ketika kita sudah mau berzakat, maka dibolehkan zakat pada bulan Ramadan. Pada intinya ketika kita sudah masuk haul 1 tahun zakat, ya maka ditunaikan zakat tersebut, ya. Sehingga beliau Syekh Fauzan menyisipkan pembahasan tentang zakat ini pada pembahasan tentang bulan Ramadan, karena banyak kan kaum muslimin, ya termasuk saya sendiri biasanya mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan, ya menyalurkan zakat mal di bulan Ramadan, ya karena ngitungnya mudah. Pokoknya kalau bulan puasa ya zakat, maka mulai sekarang nanti berhitung ya harta kita berapa, ya kemudian nanti diambil dari 2,5%, kemudian diberikan kepada 8 golongan, ya paling mudah ya fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin, itu paling mudah. Cari di sekitar kita yang fakir dan miskin, kita salurkan zakat mal kita kepada mereka, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Ja'ala fi amwalil aghniya'i haqqan lil fuqara'i wal masakin, yang telah menjadikan harta-harta orang yang kaya ini, ya menjadi hak dia fuqara wal masakin, yakni orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wal masarif allati biha salahud dunya wad din, dan ya pihak-pihak yang dengan zakat tersebut, ya harta tersebut menjadi kebaikan dunia dan agamanya, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kaum muslimin, ya para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga yaumul qiyamah. Wassalamu tasliman katsira, amma ba'd. I'lamu anna zakata hiya ruknu tsalits min arkanil Islam. Ketahuilah bahwanya zakat ini merupakan rukun yang ketiga dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Ya, syahadat, salat, ya, zakat, puasa, haji. Ada yang mengatakan puasa dulu, zakat, intinya ya bisa dibalik lagi seperti itu. Ya, salat, zakat, puasa, haji. Yang intinya zakat ini merupakan ya rukun yang ketiga dari rukun Islam. Wa hiya al-muwaliyatu lis-salati baina tilkal arkan. Dan zakat ini datang setelah salat dalam penyebutan rukun Islam, ya dalam
pembahasan ini di sini. Wa qarinatuha fil dzikri fi katsirin min ayatil Qur'an, dan penyebutan zakat ini seringkali disandingkan dengan salat dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Aqimus shalah wa itu apa? Dirikanlah salat, kemudian tunaikanlah zakat. Ya, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Banyak sekali ayat-ayat ya yang menyebutkan hal tersebut. Haitsu qaranaha Allah Subhanahu bi salati fi nayfin wa 30 ayatan. Ya, maka di mana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan penyebutan zakat ini dengan salat ini dalam Al-Qur'an ini sekitar 30 ayat lebih. Menceritakan tentang ya tunaikanlah salat, ya apa? Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Ya, dalam Al-Qur'an ada berapa? Sekitar 30 ayat lebih. 30 tempat lebih di dalam Al-Qur'an yang menggandengkan antara perintah untuk salat dan zakat. Mimma yadullu ala ahammiyatiha. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya ya sangat penting permasalahan zakat ini. Sangat penting permasalahan zakat ini. Yang kebanyakan manusia pada zaman sekarang ini ya sudah jarang menunaikannya. Mungkin kalau zakat fitrah ya sering akhir Ramadan menunaikan zakatul fitri atau yang dikenal dengan kita zakat fitrah sering, tapi zakatul mal ya banyak dari kaum muslimin yang mereka mungkin belum paham ya atau tidak menunaikan hal tersebut. Padahal ini sangat berbahaya. Yang ini sangat berbahaya. Nanti di sini akan disebutkan tentang kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat, dan bahaya bagi orang-orang yang mereka tidak menunaikan zakat. Ya. Wa 'azimin makanatiha, dan agungnya kedudukan zakat tersebut. Wa fiha masalihu 'azimatun a'zamuha. Ya. Wa fiha masalihu 'azimatun. Maka di dalam zakat ini ya di sana ada maslahat-maslahat yang banyak. Ya, ada maslahat-maslahat yang banyak. Ya. Yang pertama, maslahat yang pertama, syukurullah ta'ala. Ya, ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki uang, kemudian kita berusaha untuk menghitung uang kita sehingga ketika masuk nisab ya, kemudian kita mengeluarkan zakat kita, ini bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur maka Allah akan tambah nikmat untuk kalian. Jika kita pandai bersyukur, maka Allah menjaga nikmat ini pada diri kita. Kita diberikan nikmat harta, ketika kita mampu untuk menyedekahkan, untuk membayar zakat, untuk memberikan orang-orang yang tidak mampu, maka Allah akan menjaga nikmat ini. Allah akan jaga harta kita, bahkan Allah akan menambah ya harta kita. Kalaupun tidak berupa banyaknya harta, akan tapi bisa berupa keberkahan harta yang kita miliki. Ya, keberkahan harta yang kita miliki. Ini yang pertama, syukurullah ta'ala, bentuk syukur kita kepada Allah ta'ala. Yang kedua, wa imtithalu amrihi bil infaqi mimma razaqah. Yang kedua adalah menjalankan perintah Allah. Ya, menunaikan zakat ini menjalankan perintah Allah dengan menginfakkan ya dari rezeki yang kita dapatkan. Yang mana rezeki yang kita peroleh ini datangnya dari Allah. Ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang mungkin bekerja membanting tulang dari pagi sampai petang, atau bahkan mungkin dari pagi sampai pagi lagi. Ternyata ya hartanya gitu-gitu aja. Keluarganya mungkin berantakan. Padahal dia sudah berusaha membanting tulang dari pagi sampai pagi lagi. Ada orang yang mungkin bekerja sekedarnya, atau mungkin waktunya bekerja dia bekerja, waktunya ibadah dia beribadah, tapi ternyata Allah berikan ya rezekinya yang berkah. Ya. Maka ini diantara ya perintah Allah adalah menunaikan zakat.
wal husulu ala wa'dihi al-karim lil munfikina bil ajri. Yang ketiga, ya, maslahat dari zakat adalah kita meraih janji Allah Subhanahu wa taala berupa pahala bagi orang-orang yang dia senantiasa menginfakkan harta-harta mereka. Allah menjanjikan pahala yang besar kepada orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta ya di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa minha muwasatul aghniya'i li ikhwanihim al-fuqara'i fi saddi hajatihim wa daf'il faqati anhum. Ya, di antara kemaslahatan zakat ini merupakan sikap ya, membantu orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya kepada saudara-saudara mereka, yakni orang-orang yang fakir, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan menghilangkan kemiskinan dari mereka. Ya, ketika ya dianjurkannya zakat, diperintahkannya zakat ini untuk apa? Ya, ini bentuk ya, sikap membantu orang-orang yang kaya untuk memberikan ya bantuan kepada orang-orang yang miskin. Ini yang keempat. Wa minha, dan diantaranya yang kelima, diantara kemaslahatan zakat, tadhirul muzakki minal bukhli wal wasyuhi wal akhlaqid dzamimati. Ya, yakni membersihkan orang yang mengeluarkan zakat dari ya sifat pelit. Ya, orang yang dia mampu mengeluarkan zakat, maka Allah ya menghindarkan dia dari sifat pelit, wasyuhi, dan sifat bakhil, wal akhlaqid dzamimah, dan akhlak-akhlak yang tercela. Ternyata ketika kita rajin berinfak, ya, membayarkan zakat, ya, baik infak yang wajib ini zakat atau infak-infak yang lain, sedekah yang lain, maka ini Allah akan ya memperbaiki dari kita sikap yang pelit, sikap yang bakhil, ya, kemudian akhlak-akhlak yang tercela. Ya, mau Allah akan berikan kepadanya tentunya dengan akhlak-akhlak yang terpuji bagi orang-orang yang senantiasa ya bersedekah. Wa ja'alu fi suhufil muhsinina alladziina yuhibbuhumullah wa yuhibbum an-nas. Ya, dan Allah menjadikan dengan sebab zakat tersebut orang-orang yang ya barisan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa berzakat ini Allah mencintai mereka. Bahkan manusia pun mencintai mereka. Ya, kalau kita punya teman yang suka traktir kita, kira-kira kita seneng nggak? Seneng. Traktir. Apalagi misalkan temannya lagi butuh, kesusahan, dia membantunya. Ya, pasti dia akan menjadi orang yang dicintai. Ya. Namanya manusia, ya, ketika sering diberi maka ya akan suka, akan cinta. Makanya dulu ada satu kisah ya orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang kafir, ketika beliau mengatakan dulu Rasulullah SAW adalah orang yang paling aku benci. Dulu Rasulullah SAW adalah orang yang paling aku benci, kata mereka. Ini orang-orang musyrikin pada waktu itu. Ya, kemudian ketika Rasulullah bertemu dengannya, ketika ada harta rampasan perang, dikasih 100 ekor unta. Satu unta harganya berapa sekarang? Berapa harganya? 60 juta ada. Kali 100 berapa? Ya, berapa? 60 juta kali 100, 6 miliar. Iya, 6 miliar. Dikasih dengan cuma 6 miliar. Ada yang berani sekarang orang seperti itu? Kemudian selang beberapa waktu lagi ketemu lagi, dikasih 100 ekor unta lagi. Selang beberapa waktu ketemu lagi, dikasih 100 ekor unta lagi. Yang 6 miliar kali 3 berapa? 18 miliar. Ya. Maka dia ya orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang musyrikin ini, Allah Alam saya lupa, dia mengatakan dulu Rasulullah adalah orang yang paling aku benci, tapi sekarang dia adalah orang yang paling aku cintai. Dengan sebab apa? Diberi. Maka orang-orang yang dia suka bersedekah, suka memberi,
ya menunaikan, apalagi yang wajib ini, zakat yang wajib, maka dia akan menjadi orang yang Allah cintai dan akan menjadi orang yang ya, dicintai oleh manusia yang lainnya. Qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari zakat dari harta mereka, yakni guna membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Jadi zakat ini untuk membersihkan mereka. Yang tadi dibersihkan dari akhlak yang tercela, dibersihkan dari sifat pelit, sifat bakhil, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Iya. Wa qala ta'ala, tadi itu surat At-Taubah ayat yang ke-103. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Iya. Sungguh Allah menyukai dan berbuat baiklah kalian. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka sekali lagi, tidak ada orang yang tidak suka kepada orang yang berbuat baik, apalagi orang yang suka memberi, orang yang suka menolong orang-orang yang kesusahan. Ketika ada seorang yang ditimpa musibah, yang butuh sekali, kemudian dia datang untuk membantunya. Ketika di sana ada yang ditimpa musibah, dia datang untuk membantunya. Ada saudaranya yang mengeluh kesulitan, dia datang untuk membantunya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan manusia juga mencintainya. Kemudian dia mengatakan wa minha anha tusabbibu nama'al mali wa hulul barakati fihi. Ya. Maka zakat ini justru orang yang dia mengeluarkan zakat ini, kata beliau Syekh Fauzan, ini membuat hartanya menjadi berkembang. Menjadi hartanya berkembang. Maka tidak ada orang yang dia menunaikan zakat kemudian dia menjadi orang yang miskin, tidak ada. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia mampu menunaikan zakatnya justru hartanya menjadi semakin berkembang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah yang memberi rezeki yang Dan apa saja engkau infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan uluran tanganmu, maka Allah menjanji akan menggantinya. Kita mengetahui bahasanya Allah yang mempunyai rezeki. Maka apakah kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya, sehingga kita ketika memiliki harta kemudian kita pegang erat-erat. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita tidak mau untuk menolongnya. Bahkan Allah akan mengganti harta yang kita infakkan kepada mereka. Bahkan Dialah Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki yang terbaik. Ini diantara beberapa kemaslahatan ketika kita menunaikan zakat. Wa fil hadits sahih yaqulu Allah taala, ya bani Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah. Niscaya Allah akan memberikan nafkah kepadamu. Maka ketika kita mengeluarkan harta kita untuk menolong orang, maka Allah akan memberikan kepada kita. Yang mana kita sesungguhnya harta yang kita miliki ini pemberian Allah. Maka tentunya kita sebagai seorang yang muslim harus senantiasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man'uz zakati yusabbibu adraran 'azimatan. Ini yang kebalikan dari kemaslahatan zakat. Yakni apa? Orang yang tidak mau membayar zakat. Wa man'uz zakati yusabbibu adraran 'azimatan.
orang yang tidak mau membayar zakat, maka ini akan menjadikan mudarat yang besar. Kata beliau, minha al-hirman min hadhihi al-masalih al-mutarattibati 'ala ikhrajiha. Ya. Ketika dia enggak mau menunaikan zakat, maka dia akan terhalang dari kemaslahatan ya karena dia tidak mau mengeluarkan zakat yang dia miliki. Ini yang pertama, akan terhalang dari kemaslahatan. Tadi kemaslahatan yang banyak, ya, di antaranya bentuk syukur kepada Allah, perintah Allah. Kemudian Allah akan membersihkan dirinya. Kalau nggak mau berarti dia nggak dibersihkan dirinya, nggak disucikan jiwanya, nggak dikembangkan hartanya. Ya, bahkan Allah akan, nanti di sini ada lanjutnya, bisa merusak harta-harta kita dengan sebab kita tidak mau mengeluarkan zakat. Wa minha ta'ridul mal litalfi wal halaki. Ya, ketika kita tidak mengeluarkan zakat, ini menjadi sebab kebinasaan bagi harta kita. Wa fil hadits alladhi rawahu Al-Bizar an Aisyah radhiyallahu anha ma khalatat az-zakatu malan qattu illa afsadat. Ya, maka barang siapa ya dia tidak mengeluarkan zakat, ya, maka ya harta tersebut akan ya merusaknya. Ya, maka ya apa yang dia lakukan tersebut akan merusak hartanya. Wa antum tarawna wa tasma'una al-yawma ma yusibu al-amwali min al-kawarith. Ya, kalian memperhatikan dan mendengarkan pada hari ini begitu banyak musibah-musibah yang menimpa harta manusia, allati tutlifuha min harikin. Ya, yang menimpa mereka karena mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Bisa berupa apa? Kebakaran. Ya, dia punya harta yang banyak, qadarullah, ya, terjadi kebakaran. Dengan mudah Allah mengambil harta dia dengan sekejap. Ya, ini karena kata beliau, karena dia tidak mau mengeluarkan zakat. Iya. Wa gharaqin, kemudian banjir. Ya, mungkin ada banjir, kemudian yang dengan sebab banjir tersebut dia meluntur-lantahkan hartanya, rumahnya kemasukan air. Ya, sehingga Pak, barang-barang di rumahnya, mungkin uangnya habis. Ya, wa nahabin, kemudian dirampas. Orang yang dirampok, orang yang dicuri, mungkin karena dia kurang menunaikan zakat. Wasalbin, dicuri, wa khasaratin, wa iflasin, ya, wa ma yusibu thamar, ya, wa iflasin, ya, mungkin bisa kerugian-kerugian yang lain. Mungkin bisa usahanya bangkrut, dia punya usaha, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, kemudian usahanya Allah bikin bangkrut. Ini diantara ya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan ketika manusia tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, baik zakat yang wajib, ya, zakatul mal, atau mungkin tadi sedekah. Ada orang yang membutuhkan, ya, dia punya sebetulnya, tapi dia lebih suka menumpuk hartanya, tidak mau memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, mungkin Allah bisa sekejap mengambil hartanya. Bisa mungkin dengan kebakaran, mungkin bisa dengan kebangkrutan, dia ditipu, ya, atau yang lainnya. Ini mungkin karena dia terlalu kencang memegang hartanya ketika ada orang yang membutuhkan. Ya, itu merupakan ujian bagi orang-orang yang kaya. Mungkin ujiannya orang-orang miskin ditimpa dengan ya kesusahan, ya, makan seadanya, nggak ada uang. Dan ujiannya orang-orang kaya dengan seperti ini. Ketika ada di sekitar mereka orang-orang yang miskin membutuhkan, ini ujian bagi dia. Ya, maka ujian kita ini masing-masing. Ya, ujian kita ini masing-masing. Wa ma yusibu thamara minal afat. Dan mungkin buah-buahan yang tidak bisa dipanen, punya kebun, ya, kebun buah-buahan, kemudian mungkin karena nggak mau berzakat, akhirnya apa? Panennya gagal. Ya, allati taqdi 'alaiha aw tanqusuha naqsan zahiran, atau mungkin berkurang. Yang tadinya mungkin panennya bisa banyak melimpah, ya, ternyata panennya aja berkurang sama sekali.
Ya, sehingga untuk modal saja nggak bisa. Untuk modal saja nggak bisa. Ini karena zakat yang dia tidak mau menunaikan. Ya, wa hadza min uqubati man zakat. Dan ini merupakan hukuman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Ya. Dan di antara bahaya bagi orang-orang yang tidak mau berzakat, ini tercegah dari hujan. Ya, tercegah dari hujan. Yang mana hujan ini merupakan sumber dari kehidupan manusia. Ya, terjadinya kemarau yang panjang mungkin karena di sekitar situ orang-orangnya tidak mau berzakat. Ya. Dan ada perkara-perkara yang lainnya. Fil hadis ya, wa man a'ta zakat amwalihim illa muni'u al-qadra min as-sama. Ya, barang siapa orang yang dia satu kaum tidak mau menunaikan zakat hartanya, maka dia akan terhalang dari hujan dari langit, ya, dikasih musim kemarau. Ya. Maka ini ya, karena waktu sudah mau berbuka, sekitar ada waktu berapa menit? 5 menit. Ya, ini adalah penjelasan tentang kemaslahatan ya zakat dan ya bahaya bagi orang-orang yang tidak mau berzakat. Ya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifah pengganti Rasulullah SAW, ketika pada masa beliau orang-orang tidak mau berzakat, maka diperangi, ya, agar dia mau berzakat. Ya, ini saya bacakan satu baris lagi. Wa kullu malin la tu'adda zakatuhu fa huwa kanzun yu'adzibu bihi sahibuhu yaumil qiyamah. Ya. Dan semua harta yang tidak ditunaikan zakatnya, maka hal tersebut menjadi sebab dia akan mendapatkan azab di hari kiamat. Wa yuwaddihu dzalika al-hadits sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas sebagaimana disebut dalam sebuah hadis yang sahih, annahu qala ma min sahibi dhahabin wala fiddatin. Ya, tidaklah ya seorang yang dia memiliki emas dan perak la yu'addi haqqaha, ya, dan dia tidak menunaikan zakatnya illa idza kana yaumul qiyamah, maka pada hari kiamat sufihat lahu safaihu min narin, yang akan dibentangkan ya di neraka, fa'uhmiya, ya, dibentangkan emas dan perak tersebut, ya, fa'uhmiya, kemudian dipanaskan, alaiha fi nari jahannam, di neraka jahannam, fayuqwa, maka kemudian apa? Disetrikakan ya hal tersebut, ya, janbuhu, lambungnya, wajabinuhu, dahinya, wadhahuhu, punggungnya. Ya, orang yang enggak mau berzakat, dia menumpuk emas dan perak, dipermisalkan yang menumpuk harta, maka emas dan perak tersebut akan dibakar pada hari kiamat, ya, menjadi bahan bakar api neraka, kemudian harus akan disetrikakan, ya, dipanaskan kepada lambung-lambung mereka, kepada dahi-dahi mereka, kepada punggung-punggung mereka, yakni orang yang tidak mau berzakat. Dan dikatakan di sini bahwasanya hal itu tidak terjadi sebentar. Satu hari di akhirat nanti ini seperti 50.000 tahun di dunia. 50.000 tahun. Satu hari di akhirat seperti 50.000 tahun. Padahal kita umurnya baru berapa? Saya umurnya 40 tahun. Apakah sampai 50.000 tahun? Nah, kita sudah merasa hidup lama. Nah, tapi ketika satu hari di akhirat 50.000 tahun dia nggak mau menunaikan zakat yang dia miliki. Ini bagi orang-orang yang kaya. Ya, ini perhatian bagi kita yang diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menunaikan zakat, maka hukumannya diantaranya adalah akan disetrika, ya, di akhirat punggung-punggung mereka, lambung-lambung mereka, dan dahi-dahi mereka. Ya, maka ini ya mudah-mudahan sebagai ya peringatan bagi kita agar kita berusaha ya untuk menunaikan zakat, ya, bagi orang-orang yang sudah memiliki kewajiban untuk berzakat. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan bersambung pada pertemuan berikutnya.
Ya, terima kasih atas segala perhatian dan